Episode 160. Leni berkali-kali menghela napas, berada di tengah-tengah keluarga Chandra memang membuatnya merasa tidak nyaman, apalagi jika melihat tatapan datar Marvel, benar-benar ingin berlari menjauh detik itu juga. "Nak, kamu kenapa?" Sentuhan lembut tangan Laura di lengan Leni membuat Leni menoleh. Gadis berusia 22 tahun itu tersenyum tipis. Tidak mungkin jika Leni menjawab jujur bahwa dirinya tidak nyaman karena sikap dingin Marvel padanya. Laura pasti akan tersinggung. Leni menggelengkan kepalanya pelan. Baru beberapa menit bersama mereka saja rasanya sudah seperti seharian. "Gak apa-apa tante." Jawaban yang dilontarkan Leni tentu saja sebuah kebohongan, karena Leni tidak baik-baik saja sebenarnya. Laura tersenyum. Laura pernah berada di posisi seperti Leni dulu, dan Laura tahu betul bagaimana rasanya. Dava diam-diam melirik Leni. Dava tahu betul bagaimana papanya tidak menyukai Leni, tapi demi kebahagiaan putranya, pria itu hanya diam tanpa melarang Davi dan Leni bersama. Dava tidak tahu apa yang membuat Marvel tidak menyukai Leni, padahal dari segi manapun, Leni adalah gadis yang baik dengan segudang prestasi sebagai seorang pemusik muda yang sangat berbakat. "Kak?" Dava menoleh pada Davi yang duduk di sampingnya. Davi sepertinya tidak pernah menyadari sikap dingin papanya pada Leni. "Ada apa?" tanya Dava pelan. "Aku minta tolong nanti anterin Leni ya kak. Aku ada meeting mendadak setelah ini. Kalau aku nganterin Leni, dulu takutnya gak keburu." "Apa? Anterin dia?" Davi tersenyum dengan anggukan kepalanya. Tatapannya terlihat penuh harap pada Dava yang sedikit terkejut dengan permintaannya. "Aku gak bisa, kamu minta tolong sama adik aja," jawab Dava malas. Davi merenggut, andai saja Dipa bisa dirinya tidak mungkin meminta tolong pada Dava yang super cuek dan nyebelin itu. "Please banget kak, adek gak bisa, tadi aku udah minta tolong katanya ada acara di kafe." Dava berdecak. "Kamu kan bisa pesanin dia taksi, kenapa harus minta tolong sama aku sih, aku juga ada kerjaan." Davi menghela napas. Davi tidak tega jika harus membiarkan Leni menaiki taksi online sendiri, karena sedang banyak terjadi kejahatan di mana pelakunya berkedok sebagai supir taksi online. Davi tidak mau terjadi sesuatu yang buruk pada kekasihnya. "Kak, sekarang kakak lihat deh ekspresi papa. Kan gak mungkin aku minta tolong papa buat anterin Leni pulang, cuma kakak yang bisa aku percaya." Dava menghela napas. Kalau sudah seperti itu, Dava sudah tidak bisa menolak. "Ya udah iya," kata Dava setuju kemudian. Davi tersenyum lebar. Pria berkemeja biru muda itu kemudian merangkul bahu tegap kakak kembarnya dan mengucapkan kata terima kasih karena Dava mau menolongnya mengantar Leni pulang. "Hening." Dava terus mencoba untuk fokus menyetir meskipun sebenarnya rasa gugup sedang menguasai hati dan pikirannya. Berada begitu dekat dan hanya berdua saja di dalam mobil bersama Leni membuat Dava benar-benar tidak bisa berkutik. Dava menelan ludahnya susah payah. Entah kenapa suhu di mobilnya tetap terasa panas padahal AC-nya terus menyala. "Dava," panggil Leni pelan. Dava merespon hanya dengan melirik Leni saja. Pria itu terus diam dengan tatapan lurus ke depan, enggan menanggapi panggilan Leni. "Makasih ya kamu udah mau anterin aku pulang." Dava berdecak. Kalau bukan karena Davi meminta tolong dan memohon padanya, juga Dava enggan mengantar gadis itu. Dava ingin bisa menghilangkan perasaannya pada Leni yang sudah tertanam di hatinya dari kecil dulu. Leni menghela napas pelan. Dava sangat dingin padanya sejak kecil. Entah di mana kesalahannya pada Dava, Leni tidak tahu. "Dava, bisa diam tidak? Aku sedang menyetir," sela Dava dengan nada kesal. Leni memejamkan kedua matanya. Wajah tampan Dava dan Davi benar-benar sangat mirip, tapi Dava tidak ramah dan penuh kehangatan seperti Davi. Dava menghentikan mobilnya di jalannya yang cukup sepi. Pria itu kemudian meraih ponselnya dan memesan taksi online untuk Leni. Tidak lama sebuah taksi berhenti tepat di depan mobil Dava. "Turun." Leni mengernyit mendengar suara tegas bernada perintah yang dilontarkan Dava. Leni tidak mengerti kenapa tiba-tiba Dava menyuruhnya untuk turun dari mobilnya. "Loh Dav, tapi kan belum sampai. Rumahku masih jauh loh dari sini," kata Leni. Dava berdecak kesal karena Leni tidak mau turun dari mobilnya. Pria itu kemudian melepas selbat yang melilit di tubuh kekarnya dan turun dari mobil. Leni yang melihat itu menggeleng tidak percaya. Dava menurunkannya di jalanan yang sangat sepi, jalanan yang menurut rumor yang berhembus sangat rawan pembegalan. "Dava, aku gak bawa handphone." Leni protes saat Dava membukakan pintu mobil untuknya karena dirinya memang tidak membawa ponsel.
Aku ada kerjaan mendadak, tolong kamu turun sekarang juga. Kali ini, Dapa berucap pelan. Tapi aku udah pesan taksi. Kamu bisa naik taksi yang ada di depan itu setelah Dapa. Leni menatap taksi yang berada tepat di depan mobil Dapa. Leni tahu Dapa pria yang baik dan tidak mungkin membiarkan gadis seperti dirinya berjalan kaki di jalanan yang sangat sepi itu. Kamu, tolong mengerti, pekerjaanku tidak bisa ditunda. Setelah Dapa lagi. Leni memejamkan sesaat kedua matanya. Jika saja yang berada di depan Dapi, pasti pria itu akan sangat bersikap lembut padanya. Tidak seperti Dapa yang begitu dingin dan lebih mementingkan pekerjaannya daripada keselamatan orang lain. Oke, dengan nada yang terasa sangat sesak, Leni mengangguk. Disikapi dingin oleh Dapa rasanya sangat tidak enak. Leni turun dari mobil, Dapa kemudian melangkah cepat menuju taksi yang katanya adalah pesanan Dapa dengan pandangan mengabur. Dan jika Leni berkedip susah, sudah pasti air matanya akan menetes. Leni akan menangis. Jangan nangis Leni, Dapa bukan siapa-siapa, dia tidak penting. Batin Leni saat taksi itu mulai melaju membawanya menjauh dari Dapa yang masih berdiri di samping mobilnya. Setelah taksi yang ditumpangi Leni berlalu, Dapa segera menyusulnya dari belakang. Dapa memang tidak mau mengantar Leni sampai rumahnya karena Dapa ingin benar-benar melupakan gadis itu. Tapi bukan berarti Dapa lepas tanggung jawab dan membiarkan gadis yang berhasil menarik perhatiannya itu pulang dengan taksi. Sekitar 20 menit taksi yang ditumpangi Leni sampai tepat di depan gerbang kediaman mewah Leni. Leni segera turun dan masuk ke dalam pekarangan rumahnya tanpa menyadari mobil Dapa yang berhenti tidak jauh dari taksi yang ditumpanginya. Ya, Dapa mengawal taksi itu untuk memastikan Leni benar-benar sampai di rumahnya dengan selamat. Dapa menghela napas, merasa lega. Leni sudah sampai dengan tidak kurang satu apapun. Deringan ponsel membuat Dapa mendesah. Entah kenapa setelah melihat kebersamaan Davi dan Leni moodnya langsung turun. Dapa meraih ponselnya yang berada di saku dalam jasnya. Sebelah alisnya terangkat ketika mendapati nama Clara terpampang di layar benda pipih miliknya. Bocah ini